Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saya pagi ini bisa membagi firman Tuhan Hakim-Hakim pasal keempat. Kalian pernah merenungkan di Hakim-Hakim pasal keempat di gereja 611 waktu tahun 2021 tanggal 1 Januari kita membahas Hakim-Hakim pasal ke-1, dan kita di akhir tahun ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 4. Dan saya merasa Tuhan ada firman untuk berbicara kepada kita. Dan saya menghimbau kita membahas kembali, mendengar kembali Hakim-Hakim pasal 1. Hakim-Hakim pasal keempat ini sangat istimewa. Ini ada pemeran utamanya laki-laki menjadi perempuan. Sebenarnya hakim-hakim ada sebenarnya laki-laki dulu. Abraham, Musa, Yosua, mereka adalah laki-laki. Dan hari ini di Hakim-Hakim pasal keempat, Tuhan memakai dua perempuan jangan cerita ini. Jadi kita tahu Tuhan memakai siapapun, dan jangan kita merendahkan jati diri kita. Dan sini kita di sini dikatakan laki-laki ini yang tidak berdaya. Yang satu apapun tidak bisa melakukan. Yang satu laki-laki ini mati di tangan perempuan. Dan kita melihat sebenarnya dua laki-laki ini ada panglima perang yang gagah perkasa, tetapi yang satu panglima ini mati di perempuan yang sebagai ibu rumah tangga. Satu lagi nabi yang di zaman yang dulu ya, itu laki-laki lebih tinggi jabatannya dan perempuan tidak ada kedudukannya dan direndahkan. Tapi sekarang Tuhan hanya berbicara kepada kita setiap perempuan, dan kita jangan merendahkan jati diri kita, apa kelahiran kita. Kalau kita tidak baik, Tuhan akan memakaimu. Kalau memakai yang kamu yang tidak baik, yang kamu merasa tidak baik, maka keselamatan akan datang. Di sini kita melihat satu laki-laki dan perempuan. Bangkitlah, pakailah apa yang Tuhan berikan padamu. Dan kita mesti mengenal diri kita sendiri, dan juga kita mesti tahu apa yang Tuhan memberikan jati dirinya kepada kita. Dan kita melihat ayat pertama sampai ayat kelima. Di dalam kegelapan Tuhan membangkitkan satu bejana. Tuhan akan memakai setiap orang. Sebenarnya hakim-hakim sangat mudah untuk kita bahas, dan kita melihat akan terus diurang-urang. Bangsa Israel melakukan jatuh dalam Tuhan, dan mereka tertekan, mereka memohon kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan kita melihat mereka tentram, makmur. Dan di saat ketentram mereka melakukan dosa dan mereka ditekan lagi, dan Tuhan memohon lagi. Kita melihat di sejarah ini, di hakimnya terus terulang dan terulang. Dan awal mula dari hakim-hakim dan bangsa Israel, mereka statusnya lebih tinggi. Di saat kita awal mula mereka melakukan dosa di zaman hakim-hakim itu, mereka melakukan dosa tidaklah sangat besar, hanya biasa ya. Ya dulu kami sudah itu udah ada sama Ehud ya, juga sama Deborah dan juga Simpson, dan status mereka untuk meninggikan memuliakan Tuhan lebih tinggi. Ya sekarang bangsa Israel yang mereka menyembah berhala. Dan di akhirnya juga
semuanya di akhir dengan satu akhir ya dari kebrutalan akhir hidup mereka. Dan kita melihat di dalam tekanan dan juga mereka memohon dan mereka diselamatkan. Dan diselamatkan dan mereka lebih jahat lagi. Dan hakim-hakim yang ditinggikan yang lebih hebat seperti Simpson. Tapi di masa saat itu yang paling dalam kegelapan. Dan mari kita melihat apa yang terjadi. Dan kita juga merasakan dunia ini sekarang ini di dalam kegelapan. Jadi kita setiap orang mesti dibangkitkan menjadi penyelamat. Ayat pertama di sini katakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dari sini dikatakan bahasa Israel ditekan oleh siapa? Yaitu kedua yaitu atau raja Kanaan yaitu Yabin. Dan dia punya panglima tentara ialah Sisera. Sisera adalah sangat hebat. Karena rajanya Tuhan yang mempunyai 900 besi kereta kuda, yaitu satu kereta perang yang sangat yang hebat, yang cepat, karena dia kereta ini tinggi dan membunuh musuh-musuhnya adalah sangat mudah. Itu zaman besi ini. Ini adalah satu arah peperangan yang sangat hebat. Maka bangsa Israel ini tidak bisa lebih cepat daripada kereta besi ini, dan juga dia tidak mungkin juga bisa tinggi melebihinya. Maka Tuhan memakai Sisera ini. Dan di sini katakan menindas bangsa Israel dengan hebat selama 20 tahun. Jadi bangsa Israel sangat menderita. Maka mereka memohon kepada Tuhan. Dan kita juga sangat memahami keadaan situasi ini. Dan Tuhan membangkitkan seorang wanita, itu Nabi ya. Dan sini ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang Nabi ya Israel Pidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dari sini kadang-kadang wanita ini 2 kali. Di bahasa Ibrani ada seorang wanita, Nabi wanita namanya Nabia, namanya Deborah. Yaitu dia seorang wanita dan seorang nabi perempuan, yaitu Nabia. Dan di dalam perjanjian lama sebelum Deborah adakan Nabi Bia, ada Nabia. Yaitu keluarganya Musa, itu Maryam, kakaknya Musa. Dia juga seorang nabi ya. Jadi boleh katakan di situ di zaman kesusahan. Sebenarnya kekuasaan dan kekuatan ada datang dari laki-laki. Jadi bapaknya maksudnya bapak atau suami yang mengambil keputusannya, dan istri mengikuti suami, dan raja memberikan tatanya, maksudnya jabatan tatanya kepada anaknya atau anak pertamanya, bukan diberikan pada perempuan. Di zaman dahulu setiap wanita supaya dibangkitkan itu sebenarnya suatu hal yang bukannya wajar, maksudnya tidak wajar ya. Dan suatu hari perumpama ya, kamu betul pindah, dan Tuhan berkata kamu mesti bangkit menjadi nabi ya, yaitu satu pemimpin di dalam pemerintahan dari. Dan juga di sini dikatakan di ayat kelima,
Deborah di bawah pohon kurma dan mereka di sana mendengarkan penghakiman dia. Dia seperti satu pemerintah kecil. Ini yang saya pikir ya, saya merenungkannya. Yaitu dalam waktu itu ada seorang wanita keluar, saya mau menghakimi setiap hal dan semua mengambil satu keputusan. Mungkin banyak laki-laki tidak suka, ya kamu siapa? Saya berperang sangat hebat, kenapa saya mesti mendengar pembicaraan kamu wanita? Yaitu zaman dulu Musa dan Yosua mereka adalah laki-laki, kenapa kamu ada perempuan? Kamu adalah istri dari Lapidot, kamu jadilah perempuan. Tapi saya merasa Deborah itu sangat hebat. Tidak ada orang mengurapinya karena dia adalah nabi ya. Saya percaya Tuhan langsung berbicara pada Nabi Deborah dan akan membangkitkan kamu jadi satu alat. Kamu perempuan pun tidak apa. Tuhan akan memakai setiap orang. Jadi di sini sejarah ini dikatakan Tuhan memakai wanita karena laki-laki banyak yang tidak berdaya dan banyak panglima perang yang hebat itu tapi tidak berdaya di dalam perempuan ini. Istilah ada satu hal, sebab membangkitkan seorang yang bukan seorang pemimpinnya di dalam masyarakat yang tinggi ya. Kita juga melihat itu di Ehud itu kita juga melihat. Dan kita di sini dikatakan Ehud sebenarnya orangnya kidat, memakai tangan kiri ya. Di zaman dulu tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Akan berdiri sebelah kanan dan sebelah kiri, bukan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu juga sangat tidak baik ya. Di tradisi Cina juga kiri ya. Seperti nenek saya menyuruh ibu saya, engkau suruh cucumu cucu untuk memakai tangan kanan, tapi hari ini saya juga masih tetap pakai tangan kiri. Tapi kita juga melihat dulu dengan tangan kiri membunuh raja, karena di sini bangsa memakainya. Kalau dia memakai tangan kanan, kalau kita tahu kalau pedang itu ditusuk pakai tangan kanan. Tapi inti dan utama adalah Ehud karena dia tidak memakai tangan kiri. Tuhan memakai setiap orang yang tidak hebat, yang mempunyai kekurangan dan orang yang paling rendah, orang yang tidak baik. Sama juga seperti Deborah. Tuhan membangkitkan seorang nabi pertama, nabi ya. Di sini saya hanya seorang nabi ya perempuan. Dan kita melihat sejarah ini ayat 6 sampai 16. Karena ketidakpercayaan diri, tidak membangkitkan satu jati diri. Dan di Deborah ini memberikan satu sejarah tentang sejarah laki-laki ini. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Naim dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata pada yaitu tetapi sebenarnya Tuhan berfirman melalui Deborah dan berbicara kepada laki-laki ini. Dari sini, bukankah Tuhan Allah Israel memintakan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi sangat jelas Tuhan memanggil satu tentara panglima yang mempunyai kekuatan. Dan Deborah berkata, kamu bisa memanggil 10.000 orang mengikutimu. Dan di ayat ini, kita di ayat 10, di saat Barak
manggil atau mengumpulkan ada 10.000 penduduk pasukan mengikuti dia. Dia mengikuti panglima ini bukan karena mengikut karena mati sia-sia, karena tahu kalau Barak itu adalah suatu panglima yang hebat, yang mempunyai nama dan nama yang terkenal. Karena panggilan Tuhan. Dan saya ada dua pasti akan membawa kamu. Saya akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dan kita melihat di ayat ke-8 jawaban dari jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini kamu, Tuhan. Dan itu Deborah. Barak sangat takut. Saya sendiri saya tidak akan pergi. Ada panggilan Tuhan dan tempatnya sangat benar dan tertuju. Kalau Tuhan menjawab, saya pasti akan mengikuti. Dan kamu akan pergi. Kalau kamu tidak pergi, tidak maju, aku pun tidak mau maju. Sebenarnya Deborah, Nabiya ini tidak bisa berperang. Dan jawab Deborah, baik, aku turut. Aku turut. Ini turut ya. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kita bertanya, Barak sebenarnya mempunyai kekuatan. Dia ada firman yang Tuhan tentu, kenapa dia tidak mau pergi. Saya merasa dia ada orang yang tidak percaya diri. Pandangan matanya ada 900 kereta besi. Karena ditekan selama 20 tahun. Dan hatinya berkata, saya bukan sekali pergi ini untuk menjadi panglima. Kalau dulu saya bisa mengalahkan Sisera, tidak mungkin sampai 20 tahun, 10 tahun sudah bisa melakukan, dan 3 tahun yang sudah. Kemarin saya tidak bisa melakukan. Kenapa? Kemarin tidak bisa, kenapa saya bisa melakukan? Karena dia ada 900 kereta besi yang menekan kita. Ini pikiran dari Barak ya. Di sini kita melihat wanita ini lebih hebat, lebih tegar daripada laki-laki. Dan kita juga di sini melihat Deborah melihat di mana Barak itu merasa tidak percaya diri, maka Deborah mengikutinya, menemani Barak. Dan kita di sini melihat bulan September di sini tentang firman Kidung Agung. Saya melihat Barak di dalam gunung ketidakpercayaan. Tuhan banyak memberikan satu mujizat padanya. Tetapi Barak di dalam ketidakpercayaan ke dalam ini. Saudara-saudara semua, apakah kalian dalam keadaan seperti ini? Bisa kalian mengalaminya, dan Tuhan beri satu jamaah padamu. Dan juga gereja menghimbau kalian melayani, memberitakan Injil. Tapi kamu tidak bisa keluar dari ketidakpercayaan dirimu. Dan baru di sini berkata, kehebatan ini tidak mungkin sampai saya melakukannya, tidak sampai saya melakukannya. Masih banyak panglima yang hebat, ada panglima A, B, C. Dan seperti Tuhan memanggil kamu menjadi ketua sel. Dan sebenarnya ketua sel mesti pintar berbicara. Saya tidak pintar berbicara kalau open cell, masuk sel guru. Dan saya tidak bagaimana memberitakan firman Tuhan. Dan saya juga ada itu kamu panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam tempat kerja. Tuhan akan menaikkan jabatanmu. Kamu adalah orang satu yang mempunyai jabatan, pengalaman kerja kamu hebat. Jadi tidak ada lagi siapa lagi kau selain kamu yang bisa saya naikkan jabatannya.
Tapi kamu berkata, saya tuh belum siap, banyak lagi yang lebih hebat dari saya, jangan ganggu saya. Karena Barak tidak mau menerima jati dirinya sendiri. Jadi panglima sebenarnya di dadanya akan ditaruh banyak piagam-piagam, maksudnya kehebatannya gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan berkatnya banyaknya supaya di dalam kehidupannya Tuhan memberikan orang yang menekan bangsa Israel selama 20 tahun. Tetapi Barak tidak mau, tapi kemudian ini diberikan pada perempuan. Tetapi Deborah, walaupun dia seorang wanita, tapi dia berani dengan tegar dan berjalan menjadi seorang pemimpin. Dan Tuhan berkata, saya bisa, dan maka saya bisa. Tuhan sudah memilih saya, maka saya pergi untuk berperang. Sebenarnya wanita mana bisa untuk pergi berperang, tetapi dia sebenarnya hanya sebagai penghakim untuk menghakimi, karena dia ada seorang hakim-hakim, tetapi dia mau melakukannya bukan karena mengandalkan kepiawaian, kehebatannya, tetapi yang intinya Tuhan bagaimana memilihmu. Saudara-saudara semua, di saat Tuhan memilihmu di tempat kamu bekerja, di gereja, apakah kamu mendengar Tuhan memanggilmu dan kamu memeluk panggilan Tuhan? Walaupun kamu tidak bisa tidak hebat dan kamu dipilih Tuhan dan memeluk panggilan Tuhan dan menjadi ketua sel, biarpun kamu tidak pintar untuk membagikan firman Tuhan, tapi Tuhan percaya, tapi Tuhan akan membuka jalan untukmu. Di tempat kamu bekerja, kamu merasa kamu tidak bisa, tetapi Tuhan membuka jalan ini untukmu. Kita tahu di dalam kegelapan ini keselamatan datang darimu, keluar darimu. Jika kamu tidak melakukannya, dan Tuhan akan mencari orang untuk bekerja. Dan sini dikata ayat 9 ini, dan akhirnya Sisera diserahkan ke tangan seorang perempuan. Ayat 6 dan ayat 16 ini, dan akhir kita dia Barak emang ada pergi berperang. Ayat 14 ini dikatakan, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Dan Deborah itu berkata pada dia, bangkitlah, kami ikutlah sini, musuhmu sudah datang. Akhirnya Barak, mereka berperang adalah di sungai Kison. Itu musuhnya Sisera, dan akan mengeluarkan atau kereta kuda besi ya, seperti tanknya. Kalau berperang itu ada mobil tank itu berjalan di jalan-jalan yang rata ya. Jadi bersembunyi di mana? Karena di tempat Israel itu banyak gunung, mereka bersembunyi. Jadi sangat piawai untuk dalam peperangan ini. Tetapi berperang di jalan yang datar ini bagi bangsa Israel tidaklah baik, karena mereka tidak piawai dalam medan pertempuran ini. Dari sini karena dalam Musa ini, maka mereka itu di dalam akhirnya Sisera turun dan mereka melarikan diri. Walaupun ada kereta besi ini tidak bisa melindunginya, akhirnya Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Apa yang terjadi? Di saat itu air sungai Kison itu meluap tinggi, akhirnya meninggi. Akhirnya tempat itu jalan yang datar itu
menjadi banyak lumpur karena dia adalah jalan terbuat dari tanah, maka banyak lumpur, maka kereta besinya tidak bisa bergerak, maka di situ mereka tidak bisa bergerak. Walaupun Sisera mempunyai 900 kereta besi, tidak ada gunanya. Kayak gitu, untuk suatu karakternya mendapatkan keselamatan. Dan akhir cerita ini, Deborah dan Barak, dari Deborah sama Barak sampai suatu tempat, laki-laki dan perempuan ini, yaitu disinarkan dari Sisera dan juga Yael. Di sini dikatakan Sisera berlari sampai ke kemahnya Yael. Sebenarnya suaminya Yael ada sama Sisera ada satu suku. Maka Sisera bisa sampai tempat ini, dia bersembunyikan ini. Jadi merasa adalah sama satu suku. Jadi kamu tidak akan mencelakakan saya. Jadi Sisera adalah sebenarnya Sisera adalah suaminya adalah dari keturunan dari Musa, ya, iparnya Musa. Ya, Yair melakukan satu hal yang istimewa. Yair itu pun keluar mendapatkan Sisera. Tetapi Sisera tidak memohon, tetapi Yair itu menyelimuti dia dengan selimut. Jadi di sini ayat 19 katakan Sisera berkata, saya sangat haus, berilah saya sedikit air. Tetapi Yair memberi dia susu untuk minum. Dan kita di sini kita melihat, di sini apa yang dia kerjakan Yair supaya Sisera itu melakukan tidak kewaspadaannya, yaitu dia melakukan satu siasat yang sangat baik, menerima, dan akhirnya belakang membunuhnya. Di gereja kita melakukan menjadi satu tak menerima tuan ibu rumah tangga 30-60 derajat, menerima tamu dan akhirnya membunuh. Di sini yaitu mengambil patok kemah, ditaruh di dalam pelipisnya, dan juga akhirnya dipatok dengan mati. Yair pun sebagai seorang ibu rumah tangga, dia terhadap Sisera itu seperti anaknya, menyuruh dia tidur dan diselimuti dan diberi dia minum susu. Di sini ada kata seorang ibu, yaitu melakukan satu pekerjaan Tuhan dan dengan membunuhnya. Dan dia bukannya sekali ini untuk menerima tamu, dan bisa berpikir menerima orang dan menyelimutinya, dan tidak memberikan air minum. Air tidak baik, mendingan minum susu lebih baik. Jadi saya merasa wanita ini menerima tamu ini adalah satu karakter beingnya, dan saya tahu Tuhan akan memakainya. Dan saya tidak kepikirkan keselamatan datang dari keluarga ini. Ditekan selama 20 tahun ini panglima besar yang besar ini, dan dibunuh. Dan kita melihat di ayat 22, pada waktu itu muncullah Barak dan sampai ke kemahnya Yair, dan Yair sengaja supaya Barak melihat mayatnya Sisera, supaya apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Kenapa Yair dengan berhasil membunuh
karena ini ada kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan sudah berkata kemudian ini akan berikan kepada wanita ini. Ini pasti akan digenapi. Di sini di dalam tanah bahasa Israel, di dalam kegelapan orang melakukan sesukanya, tetapi keselamatan akan keluar dari setiap tempat, mulai Nabiya dan juga kepada orang yang tidak pernah kita dengar, dan seorang ibu rumah tangga, dan menerima tamu ini, tapi kita akan mengeluarkan satu keselamatan. Saudara-saudara semua, apakah kita lihat Tuhan menciptakan kita setiap orang, dan kita menerimanya, menerima diri kita sendiri. Tuhan pasti akan memakaimu. Tuhan memakai ibu rumah tangga ini menyelamatkan seluruh bangsa. Tuhan memakaimu untuk mendapatkan satu keluargamu di tempat kamu bekerja. Kita jangan merendahkan diri kita sendiri. Saat ini ada yang sebagai ibu rumah tangga, kamu bukan seorang wanita kecil atau seorang ibu rumah tangga kecil. Kadang kita sering mendengar, saya seorang wanita, apa yang bisa saya lakukan? Sebenarnya bukan. Keselamatan ada keluar darimu. Engkau memeluk sebagai seorang ibu rumah tangga. Walaupun dari keluarga kamu, asal mula dari keluarga kamu dari keluarga yang berantakan, broken home, tapi pendidikan kamu rendah, tetapi Tuhan akan memakaimu bisa dalam kegelapan ini. Keselamatan akan datang keluar dari setiap bejana yang Tuhan ini. Kita bagaimana dengan kehidupan kita? Kita menerima diri kita, kita keluar dari tidak percaya diri kita, dan mari kita bersama kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami kepercayaan kami waktu ini, dan kami mengandalkan firman-Mu, kami mengalami bersama-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, kami berdeklarasi kita mengalami semua ini bersama-Mu Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih di dalam dunia kegelapan ini Engkau memilih kami. Tuhan, di hari ini kita ada bagiannya. Tuhan, kami berterima kasih. Kami melayani Tuhan yang besar ini. Tuhan, Engkau lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tuhan, Engkau Tuhan yang paling besar. Engkau menciptakan langit dan bumi. Tuhan, Engkau hari ini kami di sini bisa melayani-Mu. Tuhan, betapa besarnya, dimuliakannya. Engkau sudah memilih kami setiap orang. Tapi Tuhan memberi itu satu kebebasan untuk berpikir. Engkau di dalam kebebasan memikir ini, bagaimana kami menjawab kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saya ada Engkau yang paling ngasih ini. Saya ada prajurit pengganti-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami memberikan terima kasih yang paling besar padamu. Haleluya. Tuhan, kita membuat kita bebas mengikuti Tuhan, dan kita menjadi sedikit waktu berterima kasih. Kita bagaimana menjadi suatu kebebasan untuk mengikuti Tuhan. Kita berterima kasih untuk kehidupan kita ini. Tuhan, terima kasih yang memuji-Mu. Kamu bagi satu arah, namun kami memilih apa kami bisa melakukannya atau tidak bisa melakukan. Tapi Tuhan, Engkau ya Tuhan yang tetap mengasihi kami. Saat ini dari awal sampai akhir tahun, dan saat ini kita mengambil keputusan kita mengikuti Tuhan. Tuhan, Engkau ya Tuhan yang baik. Engkau punya kasih karunia, punya pengampunan. Engkau memberikan kami pilihan. Kami kehilangan, tapi kami lagi memilih dan mengikuti-Mu. Kami berterima kasih, memuji kasih-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memilih kami, Engkau membimbing kami. Tuhan, Engkau mengasihi saya sampai akhir. Dan setiap hari Engkau memberikan firman-Mu. Biarpun kami kehilangan kepercayaan, tetapi dengan kasih-Mu, dengan kelemah lembutan-Mu membimbing kami. Tuhan, kami memuji-Mu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tuhan, Engkau Tuhan yang membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih. Bapa, kami berterima kasih. Engkau membangkitkan kami setiap orang. Engkau memakai kami setiap orang. Bapak, hari ini keadaan kami bagaimanapun juga, Bapak, kami melihat diri kami ini bagaimana. Tapi Tuhan, Engkau memakai hakim-hakim pasal 4 ini. Engkau berkata bangkit. Engkau memeluk bagian yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan, kami tidak percaya diri, kami tidak berani. Tapi melalui hakim-hakim pasal 4 ayat 7, aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-kereta dan pasukannya menuju padamu, menuju ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Aku berkata, Tuhan akan membangkitkan kita dan akan memakai kita. Kita juga memasuki pasal 4 ayat 6. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kita percaya dalam Tuhan. Di dalam diri kita, Tuhan banyak panggilan yang berbeda dalam kehidupan kita. Apakah di saat Tuhan memanggil kita, kita ada ketidakpercayaan diri, kita takut. Saya ingin kita berdua saling membagi cerita ini. Karena kehilangan Tuhan, panggilan Tuhan, kehilangan panggilan Tuhan. Karena di sini nih adalah kehidupan kita yang paling rendah. Ini ada kehidupan kita yang paling rendah. Tapi kita bersedia kehidupan kita yang paling rendah. Sekali lagi kita katakan, bukan hanya kita kehilangan ini kehilangan rendah ini, tapi kita terangkan, kita nyatakan, kita keluarkan supaya terang. Tapi Tuhan sekali ini akan membangkitkan kita dan memakai kita.
dan kita bersama saling berbagi, bersharing ya. Kita dulu Tuhan sudah kehilangan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kesempatan buat saya ini. Maksudnya Tuhan memanggil kita, tapi kita tidak menjawab panggilan Tuhan, dan kesempatan ini sudah berlalu. Kita saling bersharing, berbagi cerita ini berdua sama saudari kita. Sudah satu berbagi cerita dan gantian yang lain. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau dengan kehidupan-Mu menyelamatkan kami setiap orang. Tuhan, dengan darah-Mu menebus kami, tapi kami juga mengakui kami sangatlah lemah. Kami selalu melihat diri kami sendiri. Bolehkah saudara-saudara semua kalian mengikuti saya berdoa? Tuhan Yesus, saya mengakui kelemahan saya. Engkau menyelamatkan saya, Engkau memakai saya, tapi saya selalu melihat saya tidak berdaya. Saya melihat ketidakpercayaan diri saya. Karena keadaan saya, sekeliling saya takut. Saya tahu saya mesti berpegang pada-Mu Tuhan, tapi kami selalu berpegang pada manusia. Kami tidak memeluk panggilan-Mu. Satu, ya ini sadarlah berbeda. Kami selalu melihat ketidakberdayaan kami. Tuhan, ampuni kami dosa kami, ampuni keremahan saya, ampuni ketidakpercayaan diri saya, ampuni ketakutan saya. Tapi Tuhan, hari ini saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan-Mu. Saya mau mengakui
mengaku Engkaulah Tuhan, dalam kehidupan saya. Tuhan, pakailah saya, Tuhan, bangkitkan saya. Tuhan, saya bersedia Engkau pakai. Tuhan, kami memohon padamu. Saudara-saudara semua, mari kita bersama, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Terima kasih Pastor Yankin membimbing kita berdoa. Saudara semua, tahun 2022 ada renungan pagi yang terakhir. Di akhir tahun ini firman Tuhan ditaruh dalam hati kita. Tuhan bisa memakai kita setiap orang. Saudara-saudara semua, setiap kehidupan kita ada ketidakpercayaan diri kita. Kamu jalan, saya jalan, kamu bantu saya, maka saya mikir semua ini terus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara semua, kita menggenggam renungan pagi yang akhir tahun yang terakhir ini. Tuhan bisa memakai kita setiap orang. Dan apa yang Tuhan ingin taruh di kehidupan kita dalam pujian ini, mata kita tertuju pada Tuhan. Bukan mata kita bukan tertuju pada ketua sel kita, kepada pastor, pada siapa, tetapi mata kita tertuju pada Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan firman Tuhan. Dan kita di sini, di saat kita membawa puji-pujian kita dengan kepercayaan hati kita memuji Tuhan, kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, Engkau membuat kami mengenang-Mu, mengenang panggilan-Mu. Tuhan, bangkitkan kami setiap orang menjadi bejana yang ajaib. Tuhan, kami mengalami kebersamaan dengan-Mu Tuhan. Di dalam ini kita melihat ibu rumah tangga ini, dia adalah seorang wanita biasa, dan kamu merasa kamu juga sama adalah orang yang biasa, dan terus melihat dan tidak tahu status kamu. Tapi kita melihat dia adalah kehidupan yang jalan ke depan. Kita mengalami badai gelombang besar, tapi Tuhan melindungi kita. Kita mengalami dan kita mendapatkan kemenangan di akhir tahun ini. Dan kita juga menerima kehidupan dari sama seperti Yael, yaitu dia juga merasa sangat sendiri di dalam kemah.
Dan di saat ada musuh sangat kuat ini, apa yang bisa kamu kerjakan? Apakah kamu takut? Hati kamu apa yang kamu pikirkan? Siapa yang menemani kamu? Di saat kamu kesendirian, siapa yang menemanimu? Tapi Tuhan berkata, tertuju pada hati saya. Engkau mesti tertuju pada hati saya. Tuhan akan merupakan satu kebebasan. Tuhan, hari ini kami menerima satu kebebasan ini. Tuhan menciptakan kami setiap orang. Semua pengalamanmu, semua pengalamanmu, tapi Tuhan tahu. Tuhan akan membimbingmu mengalami satu pengalaman. Tapi saat ini kita memohon kepada Tuhan. Dan kamu kata, Tuhan, saya tidak tahu saya di mana tempat saya ini. Saya tidak merasa saya di tempat saya yang tidak pandang. Tapi saya tahu Tuhan, Engkau mengenal saya, Engkau melihat saya. Di saat Tuhan memberi kamu kesempatan, kamu berani bangkit menjawab. Ini jawaban ini, ada satu kesempatan yang terakhirmu ini. Ada kesempatan yang sama berharga. Baiklah, kita bersama, kita memohon kepada Tuhan. Engkau taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, pakailah saya. Pakailah saya dengan bebas. Saya mau menyerahkan diri saya kepadamu. Bukan karena menurut kehendakan saya sendiri dan mengambil keputusan. Tuhan, Engkau menyuruh saya kemana, saya kemana. Engkau menyuruh saya melakukan apa, saya melakukan apa. Engkau menjamah kami setiap orang. Tuhan, Engkau melihat Bapak yang di sini, yang di online. Tuhan, Engkau adalah rakyatmu. Tuhan juga rakyatmu. Engkau yang pilih. Bapak, kami sudah mendengar hari ini. Dan Tuhan, kami sekarang menjawabmu. Kami yang kecil, kami lemah. Tapi Tuhan, Engkau bisa melakukan apa? Berikan kami keberanian ini. Engkau berikan pada kami setiap orang. Tuhan, mari kita bersama, kita melakukan satu gerakan. Di saat ini mungkin kita akan kehilangan panggilan dari Tuhan. Di saat kita takut, kita tidak berani melakukannya, ya. Kita bersama perlahan-lahan jalan ke depan mimbar. Ini Tuhan menyertai, Tuhan sendiri memanggil kita. Kita datang ke depan mimbar, kita menerima. Dan kita kembali lagi ke tempat duduk kita dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, pakailah saya. Tuhan, pakailah saya. Dan kita sama maju di depan mimbar, kita menerima, kita kembali ke tempat duduk kita. Dan kita sekali lagi berdoa untuk diri kita sendiri. Ya. Dan kita jalan lagi depan. Kita tidak berjalan di tempat. Kita berjalan ke depan, kita menerima kepercayaan diri ini. Tuhan, kami mau datang ke bait suci-Mu. Menerima Engkau Tuhan, panggilan yang Engkau berikan dan status. Dan semuanya Tuhan, pakailah kami setiap orang. Tuhan, pakailah kami setiap orang. Hilangkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami. Dan hari ini kami mengikuti-Mu Tuhan. Kami tidak mengikuti manusia. Kami tidak mengikuti situasi keadaan ini. Tuhan, kami mau mengikuti-Mu. Saudara-saudara semua, kita mendoakan untuk kehidupan kita sendiri, kita lebih dalam lagi, dan menerima waktunya Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Tuhan kenal dalam kehidupanmu. Kita lebih dalam lagi, kita menerima.
Amin. Haleluya. Haleluya. Baiklah kita untuk kehidupan kita sendiri kita berdeklarasi, kehidupan kita itu banyak kekurangan kita. Kadang kita bisa menghitung 20 kekurangan di kita. Tapi kita berkata pada Tuhan, kami banyak kekurangan ini, tapi kami tidak terkekang. Tapi kami di depannya musuh kami bisa memakai, kami tidak berdaya, kami tidak kurang kami. Dan kita di depan Tuhan kita berdeklarasi gitu. Tuhan, saya tidak berdaya, tapi walaupun kami tidak berdaya, tapi Tuhan Engkau memakai saya. Dan kita terakhir kita melakukan ini dan kita berdeklarasi, kita serahkan kepada Tuhan ketidakberdayaan kita ini. Yesus, kami berterima kasih memuji-Mu. Kamu banyak semua karakter kamu taruh di dalam diri kami. Kasih tahu setiap karakter yang Engkau berikan pada kami. Bukan untuk berkati kami semua ada sifat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami hari ini kami bisa melihat Kamu memberikan semua karunia yang ini dan juga kelebihan kami, tapi pun kami banyak kekurangan kelemahan kami, tapi dalam nama Tuhan Yesus berkati kami setiap kami ini, supaya kami mengandalkan-Mu, kepercayaan dan kekuatan kami bisa melewati hari ini yang terakhir di akhir tahun ini. Dalam renungan pagi ini Engkau taruh di dalam hati kami supaya kami lebih lagi bisa mengandalkan-Mu. Sekali dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara di sini dan terus dipakai sama Tuhan dan dia menerima apa ya Tuhan kami terima. Kita berjalan di kehendak hati Tuhan dan jajar dengan Tuhan. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berkati kalian semua. Kita sampai jumpa tahun depan.